Asam urat biasanya ditandai dengan nyeri di bagian sendi, utamanya di bagian jempol kaki. Teman-teman, sehat, saya jumpa lagi saya dengan Dr. Arya, spesialis saraf magister kesehatan yang berada di kota Solo. Salam sehat bahagia, kalau tidak sehat tidak bahagia dong. Untuk kali ini saya akan membahas tentang adanya asam urat. Asam urat biasanya ditandai dengan nyeri di bagian sendi, utamanya di bagian jempol kaki. Nyeri sendi tersebut disebabkan oleh tusukan kristal-kristal tajam yang terbentuk akibat penumpukan zat asam urat. Jika kadar asam urat dalam darah melebihi dari normal, maka asam urat ini akan masuk ke organ-organ tubuh, khususnya di dalam sendi. Selain jempol kaki, nyeri sendi akibat asam urat juga biasa timbul di pangkal jari-jari kaki, pergelangan kaki, dan kadang-kadang juga menyerang sendi lutut, sendi siku atau bahu, bahkan sampai tangan. Kadar asam urat yang tinggi dalam darah kita sebut dengan hiperurisemia. Secara garis besar bisa terjadi karena 3 hal, yakni 1. Metabolisme protein dalam tubuh terganggu. Yang kedua, kemampuan ginjal membuat asam urat yang berlebih dalam darah sudah menurun. Yang ketiga, kelewat banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. Gangguan dalam metabolisme protein terletak pada unsur purin. Ada faktor genetik yang menjadikan metabolisme purin pada seseorang bisa terganggu. Maka dari itu, setiap sumber makanan yang mengandung purin tinggi perlu dipantang oleh penderita asam urat. Namun, tidak semua orang dengan asam urat tinggi dalam darah pasti terkena penyakit asam urat, atau juga bisa disebut pirai. Meski demikian, lebih dari 95% kasus GOUT memang dilaporkan memiliki kadar asam urat di atas normal. Terkait hal ini, teman-teman kiranya perlu memahami soal tahapan gejala penyakit asam urat yang perlu diwaspadai. Apa sih gejala asam urat itu? Oke, simak videonya lebih lanjut. Penyakit sendi akibat asam urat bisa termasuk penyakit akut dan bisa juga digolongkan sebagai penyakit kronis. Hal ini dikarenakan penyakit asam urat memiliki tahapan gejala yang disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Berikut nanti saya akan menampilkan tahapan gejala asam urat yang bisa terjadi. 1. Hiperurisemia asimptomatik. Pada tahap ini, seseorang terbukti memiliki kadar asam urat tinggi atau sudah melebihi normal, tetapi belum menimbulkan gejala penyakit sama sekali. Meski demikian, kadar asam urat dalam darah yang tinggi ini patut diwaspadai karena bisa menyebabkan terbentuknya kristal urat di sendi-sendi tubuh. Yang kedua, pirai akut. Pirai akut adalah fase akut dari penyakit asam urat, yakni timbul gejala-gejala nyeri sendi yang hebat, sendi yang tampak bengkak, merah, panas, kaku, atau sulit digerakkan, dan kadang badan terasa demam. Yang ketiga, pirai interkritikal. Pirai interkritikal adalah fase setelah suatu serangan pirai akut, saat dimana penderita asam urat tidak merasakan gejala sama sekali. Pada tahap ini, penyakit asam urat terasa sembuh, sehingga para penderita asam urat tidak mau lagi melakukan diet yang ketat dan tidak mau minum obat asam urat. Bahkan pada fase ini, beberapa penderita asam urat tidak akan merasa nyeri di sendinya meski dipakai untuk berolahraga berat. Yang keempat,
Pirang kronis bertofus. Pirang kronis bertofus adalah fase penyakit asam urat yang sudah kronis, di mana pada tahap ini didapatkan benjolan-benjolan di sekitar sendi, telinga, atau kelopak mata yang disebut dengan tofus. Kondisi ini terjadi karena tahap pirang akut dan tahap interkritikal pada umumnya terjadi silih berganti. Artinya, seseorang penderita asam urat akan mengalami nyeri sendi yang berulang kali atau kambuh-kambuhan yang diakhiri oleh tahap pirang kronis bertofus. Pada tahap pirang kronis bertofus, penderita asam urat pada umumnya akan kesakitan terus, bahkan bisa mulai ditemukan komplikasi pada ginjal, jantung, bahkan organ lain. Pentingnya tes kadar asam urat secara rutin harus dilakukan ya teman-teman. Setelah mengetahui tahapan gejala asam urat, siapa saja kiranya perlu mewaspadai penyakit asam urat sedini mungkin. Pemeriksaan atau tes kadar asam urat secara rutin langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya nyeri sendi akibat dari asam urat yang tinggi ini, yaitu munculnya tofus. Bahkan pada pemeriksaan asam urat yang normal, seseorang bisa saja mengeluh adanya nyeri. Hal itu dikarenakan asam urat dalam darah orang tersebut mungkin saja pernah tinggi dan sudah terlanjur masuk ke dalam sendi. Jadi itulah pentingnya menurunkan kadar asam urat dalam darah ketika sudah diketahui tinggi, agar tidak masuk ke dalam sendi atau masuk ke organ lain meskipun belum ada gejala sama sekali. Oke teman-teman, video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman menjadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Salam sehat bahagia, matur nuwun.